Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Global Wave, suara santri untuk dunia. Bersama saya Ahura Abir Gali sebagai host pada episode kali ini. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan salah seorang teman kita yang sangat luar biasa nih. Karena dia baru saja lolos di Institut Pertanian Bogor melalui jalur SNBP. Penasaran dong gimana sih ceritanya dia bisa lolos di salah satu kampus terbaik di negeri ini? Soalnya kita cerita dengan teman kita ini, itu Bang Nabil. Halo Bang Nabil. Halo Bang Abian. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang Bian. Bang Bian sendiri gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Kasih nih Bang Nabil udah mau hadir di podcast kita malam ini. Itu pastinya kan sibuk ya, ngurus daftar ulang, ngurus persiapan kuliahnya. Ya lumayan sibuk sih Bang Bian, apalagi ngurus daftar ulangnya gitu yang lumayan ribet lah ya. Banyak yang harus dipersiapkan ya. Dipersiapkan ya. Nah, teman-teman pasti banyak penasaran nih sama Bang Nabil. Gimana sih ceritanya Bang Nabil nih bisa lolos di IPB gitu, jalur SNBP lagi. Iya benar. Sebelum itu kita mau nanya nih, gimana sih euforia ya Bang Nabil pas lolos di IPB? Jujur ya, sampai sekarang tuh masih nggak nyangka sebenarnya bisa lolos gitu. Kenapa Bang Nabil nggak nyangka bisa lolos di IPB? Karena kan apa yang kita tahu lah ya, Institut Pertanian Bogor kan salah satu Kampus terbaik negeri ya. Di negeri lah ya. Nggak nyangka aja bisa gitu. Jalur Bisa SNBP lolos, lagi. one shot lah istilahnya kan. Ya sekali coba ya. Coba gitu, bisa lolos. Dan emang pilihan jurusannya tuh di jurusan yang emang pilihan saya sendiri gitu. Apa tuh boleh tahu Bang Nabil? Saya milih jurusan teknik mesin. Teknik mesin Teknik di mesin IPB. Di IPB. Satu jurusan favorit orang-orang ya pastinya teknik mesin. Ya, itu. Dan bisa one shot lolos langsung. Makanya sempat, wih, bener nggak nih? Gitu. Masih nggak percaya Masih pas nggak bukanya percaya ya. Gitu ya. Itu gimana tuh pas pengalaman buka pengumumannya? Kan pengumumannya tanggal 31 Maret lah ya. Iya tanggal Pas buka 31. server itu emang tanggal 3 sore gitu ya. Jam 3 sore ya. 3 sore gitu. Jadi emang kayak udah dipersiapin banget gitu. Kayak emang 3 sore itu langsung buka gitu. Udah nyiapin mental dulu Udah ya. nyiapin mental dulu kayak kalau misalnya gagal ya udahlah nggak apa-apa gitu. Kalau Oh ya udah gitu. Kayak fokus lagi ke SNBT gitu kan. Pas buka tiba-tiba jaringannya nggak bagus gitu. karena orang pada rame Ada orang akses pada kan. jalan itu kan, servernya pada down apa segala macam, login nggak bisa itu. Waduh sempat panik juga. Terus Itu gimana Bang Nabil pas panik ngadapin server down itu? waduh gimana ya? Sampai keliling-keliling itu, jalan-jalan Nyari jaringan ya. Jaringan. Terus pas pula ketika itu ada teman saya di sebelah persis. Oh jadi waktu itu buka bareng teman. Bukan bareng teman gitu kan. Rame sebenarnya, cuman pas dia baru bisa kebuka gitu. Pas di dianya gitu. Oh itu dia atau orang lain masih down servernya dia berhasil Dia buka bisa gitu ya. buka, gitu. Dan ternyata dia merah gitu. Nah itu gimana Tiba-tiba merah. Bang Nabil Terus perasaannya? ketika yang pengen lihat juga lah ya, teman-teman yang pengen lihat juga tuh kayak Yang lain ya. ya kenapa nggak lolos gitu, kayak ya nggak apa-apa ente banyak bilang gitu. Langsung perasaan saya tuh ketika tuh kayak aduh gimana ya kalau nggak lolos gitu, gimana ya Jadi kalau nggak nggak sendiri kalau merah gimana ya. lolos? Makin deg-degan lagi rasanya. Karena nengok teman yang udah merah kan. Wih dia merah. Aku gimana nih? Iya aku gimana nih kayak aduh, apalagi pas itu pilihan saya memang termasuk Ya ada nekat juga IPB lah ya. kita bilang kan kampus top ya. Iya. Emang harus mental kita kuat kalau misalnya IPB. Kuat-kuatin mental. Nah jadi terus setelah itu gimana pas dah berhasil Setelah ngebuka itu aduh ada sekitaran 45 menitan mungkin itu untuk nyari Nggak bisa. server ya Jalan itu ya nggak down bisa. terus. Terus ada lagi teman tiba-tiba datang, aku lulus di sini di ini. Waduh makin gini dong, makin Makin deg-deg. kena ya mental kita ya. Waduh dia lulus gimana nih gitu kan. Pertama lihat teman merah, waduh gimana kalau aku merah? Kan ada teman biru, waduh aku biru nggak ya? Biru nggak ya, makin deg-degan lah istilahkan. Iya iya, Aduh gimana nih, udah mulai tuh keringat dingin keluar, udah panik tangan makin ya. getar gitu kan. Padahal jaringan masih muter aja Iya gitu. servernya masih belum bisa Masih dikonekin. down gitu istilah. Masih down. Akhirnya setelah sekian lama percobaan lah mungkin terlewat satu. Ada sejam lah kayaknya ya. Enggak mungkin ya, hampir sejaman lah gitu kan. Akhirnya bisa gitu, buka. Awalnya pas sih buka tuh nggak gimana? pengen gitu kan ya kan. Pengen Ragu ya. Ragu gitu kan. Takut lihat hasilnya. Gitu kan. Pas dibuka biru kira. Itu gimana? Mana bilang langsung Kayak responnya? deg. Langsung kayak, wih, bener nggak nih gitu. Gak yakin ya kayak, Kayak- "Wih, kayak- biru gitu kan. Biru gitu. Kayak masih kayak, wih, bener nggak nih lulus di sini nih? Itu sambil buka berkali-kali nggak ngecek. Sampai pakai berkali-kali gitu. Gak yakin ini betul biru tuh gimana Sampai nih? di refresh ulang gitu kan.
Untuk mastiin Ini ya. benar nggak sih? Jangan-jangan salah apa kan? Teredit pula sama Ya mereka. takutnya ini kesalahan karena servernya lagi rusak. Rusak. Makanya yang langsung merah jadi biru. Heeh. Pas di refresh emang biru ya. Langsung refleks kayak wow gitu, kayak teriak gitu. Teriak lah. Teriak gitu gimana gitu kayak, wih, aku lulus gitu. Gak expect banget berarti. Langsung teman-teman sekitar tuh kayak, wih, iya ya. Wih, congrats, selamat. Maksud teman-teman yang lain pada ngucapin selamat. Itu. Itu gimana tuh Bang Nabil perasaannya? Kan kita kan di lingkungan asrama nih. Iya. Itu kan beda ya pengalaman kita ngebuka bareng teman sama dengan mungkin teman-teman yang lain di luar yang bisa bareng keluarga. Ya. Itu gimana Bang Nabil ngerasainnya? Mungkin sebenarnya dari awal tuh emang niatnya tuh ya emang pengen buka sama orang tua kan. Tapi karena pas pula tiba di asrama, Ya, jadi emang harus sama kawan-kawan dan itu rasanya emang berbeda gitu. masih kan. jauh lah ya. Pasti kayak kalau sama orang tua kan tentu ada lebih mental kita lebih siap lah istilahnya. Karena ada keluarga kita kan. Yang disupport walau kalau merah yang support, kalau yang biru ya alhamdulillah lebih syukur lagi gitu kan. Lebih terasa lagi ya Langsung bisa euforianya. membanggakan orang tua gitu kan. Menyenangkan orang tua gitu. Tapi pengalamannya waktu buka sama teman-teman gimana? Menurut Bang Nabil, apakah tetap ngerasa kayak lebih terasa support bersama teman atau gimana? Pastinya maksudnya lebih ke support daripada ke teman, tapi suasananya lebih berbeda gitu. Pastinya jauh berbeda Pasti jauh ya. berbeda. Tapi tetap sama saja lebih kepada ya saling support lah gitu. Tapi dia teman-teman kita tetap saling support ya. Saling support. Berarti reaksi teman-teman pas dari mana bercerita yang ke merah, teman-teman kita yang dapat hasil merah tetap saling support ya. Ya benar. Ada namanya teman kita yang merendahkan ya itu kan nggak ada. Nah, kita sebagai teman memang harus saling support gimana pun juga. Tetap sama saling supportnya memang menguatkan mental lah istilahnya Iya. kan. Tapi mungkin suasana aja lebih beda. Satu di rumah, yang satu di lingkungan asrama. Jadi menguatkan satu sama lain lah kita ya. Iya. Karena kan sama-sama berjuang kita. Sama-sama berjuang, istilah berjuang kampus impian gitu. Berjuang kuliah. Nah, Bang Nabil, kita main jam sedikit dulu nih. Oke, boleh tuh, Bang. Boleh. Nanti Bang Nabil, nanti saya kasih pertanyaan. Bang Nabil bisa nih ngasih skala 1 sampai 10. 1 sampai 10 sekali 10. ya. Oke. Atau kalau mau lebih boleh. Kalau mau lebih boleh. banget ya. Nih, pas Bang Nabil daftar di IPB untuk SNBP, Ya. seberapa yakin Bang Nabil bakal lolos di IPB? Apakah sangat yakin sampai nembus 100? 3 atau 4. Rendah banget ya, 3 atau 4 Iya. di bawah 50%. Iya, memang di bawah 50%. Kenapa Bang Nabil sampai nggak seyakin itu? Salah satu faktornya tuh dari ranking eligible sendiri sih ya. Ranking eligible saya menurut saya tuh bukan yang terlalu tinggi gitu. Bukan top ya. Bukan top sampai top 10 gitu, top 15. Ya. Bukan yang kayak gitu memang. Jadi baru lihat nilai awal eligible, aduh ini bisa nggak ya tembus PTN favorit? Maksud saya yang top Ya, yang diimpikan kan. top 5, top 10 PTN gitu. Ya, karena kan targetnya kan ke top kampus ya. Tetap kan, ya itu dia. Terus keinginannya kan pasti ke sana juga kan. Semua orang pasti ingin ke top kampus kan. Tapi dengan lihat nilai eligible yang kayak itu kayak waduh langsung minder sendiri gini. Gitu, Langsung sadar diri kita langsung saya sadar kan. diri gitu. Langsung seketika itu langsung riset cari kampus lain yang agak Ah. di bawah lah rankingnya gitu kan. Jadi awalnya Bang Nabil sempat insecure ya sama nilai eligible-nya. Ya sempat insecure. Jadi akhirnya coba nurunin kampusnya. Ya sempat riset juga di kampus lain gitu. Ya, kampus lain yang kira-kira persaingannya nggak seketat di IPB Ya gitu. benar. Tapi apa alasan kenapa Bang Nabil akhirnya tetap ngambil di IPB gitu? Tetap yakin tembak IPB. Alasan salah satunya sih gara-gara teknik mesin ini kan salah satu jurusan baru ya di IPB. Oh, jurusan baru Jurusan ya. baru di IPB dia. Jadi saya pasang strategi gini. Saya pasang strategi logikanya gini. Ini kan jurusan baru ya. Ya. Tapi karena di kampus favorit, mungkin ini cepat naiknya gitu. Cepat akreditasi cepat naik. Iya Tapi pastinya. karena masih jurusan baru, oh mungkin kemungkinan orang banyak yang nggak tahu nih. Oh, jadi orang yang nggak tahu informasi dari Ya, jurusan jadi mesin saya ya. Kayak lewat dari belakang gitu. Iya, iya. Apa yang nggak tahu orang, yang sedikit lah orang tahu gitu kan. Terus kan kayak kemungkinan yang kayak prestasinya tinggi, yang ranking eligibility tinggi kan kemungkinan kalau mau ambil teknik kan lebih kepada yang kayak ITB. Ya, ITB kampus-kampus yang lebih top lagi ya. Top lagi. UGM. alumni ITS gitu kan. Nah, ya emang udah dikenal lah teknik Kenal. mesinnya ya. Tapi kalau kayak IPB, teknik mesin IPB, hah emang ada ya? Ya, Pasti orang berpikir karena kayak kan gitu kan. IPB Institut Pertanian. Bogor. Orang nggak ada aspek ada teknik mesin kan? Orang tuh pasti mix aspek pertanian, peternakan gitu kayak emang ada ya teknik di Bogor? Iya. Pertanian Bogor. Iya sih. Kayak misalnya kan kayak dulu sempat ya FK dulu ya di IPB ya baru sempat beberapa tahun yang lalu tuh dengan ceritanya. Oh, iya. Tuh orang mah yang nggak nyadar kayak ada FK ya.
Dan ini Bang Nabil nerapin ini strateginya Tapi ini lolos. satu-satu gitu. Dari situlah kayak mulai yakin, kayaknya bisa deh gitu kan. Ya. Dengan nilai eligible yang nggak bisa juga dibilang rendah, terlalu rendah lah ya. Tapi nggak bisa bilang Nggak top bisa juga. top juga, standar menengah-menengah gitulah. Ya middle. Middle gitu lah. Jadi kayak bisa nih kayaknya Mungkin gitu. dengan strategi seperti Dengan itu ya. strategi seperti itu. Jadi walaupun terlepas ini masih fakultas baru, tapi kan tetap kampus top loh gitu. Karena di kampus top gitu, jadi kemungkinan apanya istilahnya naiknya gitu. Ya, karena kan- terkenalnya itu kan pasti lebih cepat gitu kan. Karena kan lingkungan top ya. Lingkungan top juga. Jadi pasti dia akan bersaing untuk jadi top juga kan. Betul. Itu salah satu alas. Tapi ini ada kendala juga. Ada rintangannya ya. Ada rintangan juga Ada yang karena bikin milih ragu. jurusan baru. Malah takutnya nanti rintangannya itu malah kebalikannya. Orang-orang malah berpikir sama seperti saya gitu. Takutnya orang lain berpikir yang sama. Yang nilainya middle menengah-menengah gitu malah mikirnya kayak gini juga gitu. Jadi yang awalnya niatnya biar sedikit, malah semuanya ke sana. Banyak itu kan. Nah, di situ sempat gini, mundur lagi lah sedikit lagi, kayak riset lagi. Cari yang lain ya. Cari pilih opsi lain. Lagi gitu. Karena kemungkinan jurusan baru kan istilahnya logika berpikir kayak gitu kan, orang juga pasti ada kemungkinan berpikir kayak gitu Iya. kan. Bagian sekarang kan informasi cepat ya Informasi beredaran. cepat gitu. Jadi orang pasti bakal lihat yang kita sendiri tahu, orang lain juga bakal tahu lah gitu. Takutnya orang lain memakai strategi yang sama Iya. gitu kan. Strategi yang mikirnya ini aman nih, rupa 1000 orang lain juga mikirnya Iya, sama kan. Itu yang jauh, yang udah prestasinya tinggi Iya, akhirnya yang lebih tinggi, mungkin gitu. dia nggak pengen bersaing ketat di top kampus, coba IPB deh. Nah, itu ya takutnya seperti itu. Iya kan? Makanya mulai agak pikir lagi lah opsi lain gitu. Tapi itu gimana Bang Nabil tetap meyakinkan diri untuk tetap bismillah IPB? Riset sih, Riset ya. lebih kepada risetnya. Maksud saya lebih cari tahu lagi nilai standar minimumnya sih berapa sih gitu. Mata kuliah yang dipelajari apa aja sih. Jadi dipahami ya apa aja Terus gitu nanti. apa juga lihat dari nilai kita. Maksudnya kan kayak kalau kayak teknik itu kan lebih kepada matematika fisika ya kan. Ya, Terus lihat juga nilai saya gitu kan. Oh, lumayan nih kuat di matematika dan fisika. mendukung lah ya. Dukung lah ya, walaupun ya kayak nilai-nilai lainnya itu kayak nggak terlalu tinggi, tapi kan ya, Apel intinya. intinya gitu. Itu tuh kuat gitu, tinggi lah nilainya, lumayan bagus gitu kan. Jadi kayak makin yakin lagi dari situ. Bismillah, yakin tembak ya. Yakin tembak gitu. IPB akhirnya lolos. Akhirnya ya alhamdulillah. Alhamdulillah lolos gitu kan. Alhamdulillah lolos. Kira ternyata strateginya berhasil. Strateginya kiranya berhasil. Alhamdulillah gitu. Langsung seketika malamnya itu, langsung dalam hati saya bilang, wah benar nih tebakan saya kiranya ya. Strateginya berhasil nih. Strateginya berhasil. Ternyata tebakan selama ini tuh benar kira, nggak terlalu banyak mungkin orang. Iya. Ya kita awal udah overthinking duluan ya. Duluan gitu kan. Nah, jadi pertanyaan kedua nih. Terus itu boleh deh minum dulu nih kita. Tambah cerita Bang Nabil kan haus. Nah, pertanyaan kedua. Waktu nunggu pengumuman itu, seberapa stres Bang Nabil untuk menunggu pengumuman itu? Sangat nih, berat banget ini. Bisa 9 deh gitu ya. Tinggi banget nih. Tinggi ya. Apa tuh faktornya? Faktornya salah satunya gara itu tadi. Mikirin padahal udah kedaftar tuh, udah ke confirm lah istilahnya kan. Udah difinalisasi. Udah finalisasi semua apa segala macam. Tapi kayak mikir, apa jangan-jangan salah ya strategi yang kemarin gitu ya. Takutnya kenapa apa jangan-jangan mau usah kampus yang lain aja ya? Iya gitu. Apa enggak yang lebih rendah lagi ya, cari aman aja gitu ya. Iya. Atau enggak takutnya malah orang berpikir yang sama lagi. Balik lagi overthinkingnya tadi. Iya, jadi awalnya udah yakin, balik lagi. Jadi overthinking yang sebelum daftar datang lagi dia ya. Lagi gitu kan. Apalagi ada kiranya teman satu sekolah itu tuh pengen juga daftar itu kiranya. Di fakultas sama. Fakultas yang sama, jurusan yang sama, universitas yang sama. Wih. Itu gimana tuh? Jadi gimana temen ini? Nah, saya sendiri waktu itu diuntungkan karena nilai saya lebih di atas lah. Oh, ranking dia sedikit di bawah gitu ya. Sedikit bawah daripada saya. Cuman dari situ saya berpikir, waduh, sedangkan dengan teman satu sekolah aja ada yang berpikiran sama loh. Ada yang satu strategi gitu ya. Gimana dengan seluruh Indonesia kan persaingannya? Ya dari Aceh sampai Papua kan. Pasti ada yang berpikir kayak gitu. Berapa ribu yang mau daftar tahun ini?
Sedang yang satu sekolah yang ruang lingkupnya masih satu sekolah aja bisa kayak gitu kan, bisa Masih ada berpikiran sama gitu. pemikiran ya. Gimana dengan ribuan bahkan jutaan pendaftar lainnya? Kita anggap aja satu orang satu sekolah pikir kayak gitu. Udah berapa Udah pendaftar dihitung ya? berapa itu kan? Belum lagi mana tahu ada prestasinya gitu kan. Iya. Dapat tambahan prestasi. Jadi Ada kemungkinan dia. lulusnya lebih tinggi gitu kan. Iya, jadi balik lagi overthinkingnya Balik ya. lagi malah nambah lagi overthinkingnya. Malah lagi kepikiran, tambah lagi kayak ini posisinya nggak bisa ubah Nggak pilihan. bisa ubah pilihan karena udah finalisasi. Waduh. Stres itu. Kemarin masih bisa riset, ini udah pasrah aja. Udah finalisasi udah nggak bisa diubah-ubah lagi, udahlah. Pasrahkan aja lagi. Pasrah ke atas lagi. Itu gimana cara Bang Nabil ngatasi stresnya tuh? Eh pas itu kan bertepatan juga dengan bulan suci Ramadan ya kan. Oh, pas momentum Ramadan Pas ya. momentum Ramadan juga. Jadi lebih banyakin ibadah sih, kayak lebih sholatnya lebih Tambah. ditambah lagi atau lebih dijaga lagi ketepatan 5 waktunya dia qobliyahnya gitu. Kayak lebih tenang aja gitu jadinya. Ya, karena kan kita karena ini Bang Nabil kan udah dimaksimalin di strategi kan. Ya, Itu kita serahkan lagi. serahkan lagi udah nggak ada cara lain lagi. Ada cara lain ya. Udah nggak ada riset strategi lain, ya pasrahkan aja lagi. Mau di reset pun nggak ada guna lagi. Nggak bisa diubah. Ya, di situ kayak saya tuh berpikir kalau saya tuh nggak lolos harus kayak mana nanti. Jadi, Udah nyiapin strategi ke depannya. mikirin backupnya juga lah ya. Udah mulai belajar UTBK gitu. Jadi lebih tenang lah jadinya kalau misalnya semisal nggak lolos gitu. Iya, karena banyak orang kan salah mikirnya udah PD SNBP, nggak belajar UTBK. Karena waktu dia merah di SNBP, panik. Panik di UTBK-nya. Jadi situ saya mulai coba aja saya mikir misalnya nggak lolos apa yang saya buat gitu. Oh pasti UTBK ya. Makanya mulai dikejar-kejar lagi lah UTBK-nya, dipelajari lagi lebih dalam, Diulang-ulang, ditambahin. tambahin materinya untuk persiapan kalau misalnya nggak lolos. Iya. Itu mulai agak tenang lah kan, agak gitu. Karena udah ada backup kan rasanya ya. Kan lah istilahnya gitu kan. Setidaknya nanti kalau misalnya merah, Ya setidaknya kita udah ada persiapan. udah ada gitu persiapan, kan. nggak panik ya. Panik. Ini memang banyak sih prinsip orang kan salah gitu kan, udah PD SNBP, akhirnya nggak belajar UTBK. Ya, itu dia yang saya takutkan gitu kan. Iya. Tiba-tiba misalnya nggak lolos gitu di SNBP, tapi persiapan UTBK-nya nggak ada gitu. Iya. Dan Bang Nabil yang lolos malah mikir untuk persiapan. Iya. Kadang yang nggak ada persiapan itu mereka biasanya itu yang merah. Iya. Yang kita yang Bang Nabil yang persiapan, Bang Nabil apa biru? Itu yang saya saya takutkan itu gitu. Pas tuh makanya emang dipersiapin kali waktu itu. Nah, pasti kan SNBP kan dan berbasis prestasi nih Bang Nabil. Iya. Nah, selain dari nilai Bang Nabil kan pastinya kalau orang SNBP kan nilainya pasti konsisten naik nih. Iya. Dengan Bang Nabil tadi kuat di fisika dan MTK juga. Ada nggak prestasi yang menunjang Bang Nabil sehingga Bang Nabil berani dan pede untuk ngambil ke IPB? Oh ada, saya pada saat kelas 11 gitu. Kelas 10 juga kelas 11, tapi Kelas yang 10 kelas 11 ya. 10 kelas 11 tuh mengikuti lomba gitu, Olimpiade Sains Nasional (OSN). OSN. Bidang fisika. Oh, fisika. Jadi emang mendukung banget ya. Yang mendukung banget. Jadi pas dapatnya tuh di kelas 11 sih, dapat lolos ke provinsi gitu. Pasti provinsi. Jadi pada saat itu saya nomor 2 sekota Payakumbuh. Gitu. Jadi nomor 2 Kota Payakumbuh. Kota Payakumbuh. Wih. Cuma Keren banget. lolos ke tingkat provinsi, baru di tingkat provinsinya baru stop sampai sana nggak lolos ke nasional. Nggak apa ya, persaingan yang ketat ya. Gitu. Persaingannya kan udah skala provinsi lah. Kota provinsi ya. Jadi nggak lolosnya di situ. Mas. Tapi ada punya yang kota ya. Ada yang kota, ada pegangan. Dari fisik. Namanya dia fisika. Ya fisika menunjang juga kan dari teknik gitu, teknik mesin Ya. menunjang ke fisika. Yang sangat betul-betul butuh fisika kan teknik mesin ini. Betul. Terus saya ada juga mengikuti lomba gitu di berbagai universitas. Oh, lomba-lomba di UNIF. Lomba-lomba di UNIF. Itu bidang apa lagi tuh Bang Nabil? Bidang fisika juga. Fisika juga. Jadi Fisika emang juga. udah konsisten Emang fisika masih, ya. Dari lomba-lomba tuh emang ya fisika semua gitu yang diikutin. Emang udah target ke Emang teknik kita ya. ke teknik gitu. Dia emang kita harus konsisten dari awal ya Bang Emang harus Nabil. konsisten dari awal, dari mulai nilai rapor kita, dari prestasi kita, emang harus konsisten dari awal. Emang apa tujuan kita, emang itu yang dikejar gitu.
Ya saya tentuin dari awal bagusnya ya. Ya benar sekali Bang Bian. Itu Bang Nabil emang ikut lomba itu sejak SMA aja atau udah ada pengalaman lebih dulu? Dari SD sih sebenarnya Bang Bian. Dari SD? Dari SD saya udah mengikuti lomba-lomba kayak gitu. Itu bidang apa dulu Bang kalau waktu SD? Kalau waktu SD saya pernah ikut dua sih, IPA sama matematika. Kalau Emang- SD dulu kan IPA masih Iya, ya, masih IPA digabung kan. gitu IPA sama matematika itu pernah ikut. Jadi emang udah dari SD tuh emang udah IPA MTK tuh emang udah difokusin ya. Iya, karena mungkin emang favorit saya sih bagian hitung-hitung sih ya. Nggak tahu juga kenapa. Sekarang- Orang biasanya nggak suka hitung-hitung. Kayak lebih suka aja hitung-hitung daripada memahami apa sesuatu Iya. bacaan gitu kayak berat gitu rasanya. Seorang lain kan biasa berkelahi dengan angka, Bang Nabil berteman dengan Berteman angka dengan ini. angka, bersahabat Mas. Bersahabat dari kecil dengan lagi ya, angka. teman masa kecil. Dari SD. SD Kalau nggak SD kelas 4 kan malah udah saya. Kelas 4. Kelas 4. itu biasa orang kan udah pusing nggak berkelahi sama angka kayak nongol angka kan apa ini Bang Nabil malah berteman gitu sampai lama lagi awet sampai Sampai SMA. sampai kuliah Sampai kuliah. sampai bahkan ke depannya kerja Ya, sampai tua masih bersama dengan angka dia Bang Nabil. bersahabat dengan angka sekali gitu. Tapi kita emang harus melawan apa ya batasan kita Ya, kan. memang harus melawan batas kita. Pasti ada tantangan-tantangan tersendiri ya. Ya, walaupun bersahabat dengan angka pasti ada juga kawan, ada kawan gitu kan. Ada kalanya kita susah memahaminya ya Bang Ya, Nabil. bisa ada titik yang susah lah, emang nggak bisa gitu. Nah itu kan tadi Bang Nabil gimana bisa konsisten di nilai rapor, gimana bisa konsisten di prestasi. Ada nggak Bang Nabil misalnya gitu strateginya atau misalnya sedikit saran gitu teman-teman yang mungkin pengen juga berprestasi tapi juga pengen nilai rapornya aman gitu biasa SNBP. Gini ya, biasanya kan kalau orang berprestasi itu kan emang fokus di prestasi aja kan. Jadi setidaknya bisa dibilang untuk di kelas untuk nilainya tuh nggak terlalu dipentingin lah, lebih Ya. kepada lomba-lomba prestasi-prestasi gitu. Jadi kalau tips dari saya itu dibagi dua waktunya. Jadi waktu di kelas atau waktu jam sekolah itu tuh emang fokusin kali gitu. Emang fokusin kali benar-benar dengerin penjelasan guru, materi-materi dari guru, latihan-latihan guru tuh semuanya di-clearkan lah waktu jam Emang sekolah. fokus ya. Fokus kalau misalnya ada tugas-tugas kalau bisa hari itu juga jam itu juga selesai gitu. Jangan ditunda Hari ya. itu jangan ditunda. Jangan ditunda-tunda. Jadi pas di kelas tuh emang betul-betul fokus kita tuh ke materi di pelajaran sekolah. Iya, pelajaran lain ya. Di luar jam sekolah itu baru kita mencari apa sih potensi dari diri kita. Pengennya contoh kayak saya gitu kan, potensi ke bidang hitung-hitungan, Fisika dan fisika itu. Jadi saya mengikuti kayak perlombaan-perlombaan OSN. Di situ baru saya belajar OSN-nya sendiri, apa segala macam. Itu. Jadi latihan soalnya dari situ semua. Bang Nabil bagi waktu ya. Bagi waktu. Jadi kalau misalnya di sekolah kita fokus dulu kan selesaikan semuanya. Karena kan banyak orang kan kadang ditunda ya. Karena nanti aja atau kadang misal belajar yang mepet ujian. Ya benar. Nanti kan karena aku lomba fokus yang lomba dulu deh. Nanti pas ujian aja baru belajar. Ya. Nah, Nabil manfaatin ya waktu di kelas belajar fokus. Fokusin dulu di kelas. Jadi ada waktunya lah, perbagi waktu gitu. Iya. Pas di kelas, kita fokus aja di kelas, nggak usah mikirin tentang lomba kita besok gimana, hamin 3 lomba, hamin berapa lomba tuh nggak usah. Fokus aja dulu. Pas di kelas ya, apa yang di depan kita Apa yang depan kita fokus. Giliran udah keluar kelas, udah free lah istilahnya, nggak jam sekolah lagi, baru kita fokusin ke bagian lomba-lomba kita gitu untuk menunjang nilai kita lagi gitu. Ya ini tips yang menarik sih deh Bang Nabil kan. Kadang orang kan salah ya, misalnya dia udah aku fokus lomba aja deh, nanti aja belajar tuh. Karena tugasnya ditumpuk lah. Nanti dia bisa pakai alasan lomba kan. Jadi Bang Nabil tetap milih fokus di kelas. Jadi kita kayak misalnya saat orang lain ujian orang bakal belajar lebih mati-matian, kita udah clear kan, udah paham duluan di kelas. Saya ini soalnya tipikal orang yang malas Bian. Maksudnya tuh malas kalau ngerjain tugas tuh yang udah banyak gitu. Giliran tugas banyak tuh aduh. Jadi makanya rajin ngerjain di awal. Giliran ada tugas langsung kerjain gitu. Caranya gitu. Kalau udah numpuk gitu kan udah banyak gitu tugasnya, aduh malah males jadinya, malah nggak kekerjain gitu jadinya. Menarik nih keren nih. Bang Nabil gimana cara ngatasin malasnya, jadi malah rajin di awal ya. Orang lain mikirnya, wah rajin banget nih Bang Nabil. Padahal sebenarnya lagi malas itu. Lagi malas. Malas nengok tugas numpuk ya. Malas nanti ngerjain di akhir waktu gitu. Udah selesai waktu gitu, udah mau dekat-dekat deadline malas kayak gitu. Iya. Kadang orang banyak mikir kayak dia malas, ya udah nanti aja tumpuk-tumpuk terus. Gitu. Nih Bang Nabil malah dibalik kayak malas, ya udah kerjakan sekarang, selesaikan dulu. Nanti pas ada waktu kosong baru kayak latihan-latihan soal untuk lomba-lomba lain gitu.
Kalau misalnya dibilang olahraga, lebih latihannya lagi gimana. Iya, contoh olahraga kan jadi misal di kelas ya udah nggak usah pikirin dulu olahraganya, fokus dulu belajar. Kelas gitu. Misal belajar sejarah fokus dulu sejarahnya. Ya, betul sekali. Belajar apa misalnya belajarnya biologi itu, fokus seni dulu budaya, biologinya. gitu, bagus dulu. Walaupun itu hal yang nggak kita suka lah gitu. Iya. Ada beberapa pelajaran yang kurang minat kita di situ kan. Ya, Tapi ya mau gimana pun ya kita harus belajar gitu kan. iya sih. Kadang-kadang orang aku nggak minat ke sini, nggak usah dikerjakan, Belajar, nggak usah nanti nggak belajar. kepake juga pas kuliah. Nanti Iya. nggak nggak dipelajari juga, nanti nggak kepake juga pas kerja. Iya, ya, kayak misalnya Bang Nabil kan mesin nih, Mm-mm. ya kan nggak kepake lah biologi gitu kita Iya, pikirnya iya. kan. Tapi mau gimana pun ya harus dipelajari gitu kan. Jadi pas pelajaran, contohnya pas pelajaran biologi ya udah fokus aja di situ. Gak usah mikirin kayak matematika, fisika ya nggak usah. Gitu. Iya, iya betul betul betul. Banyak orang salah di sana sih cara pikirnya. Bang Nabil malah ngambil di sana. Jadi Iya. gimana Bang Nabil prestasi dapat, nilai rapor tetap naik. Ya, itu sih strategi dari saya Bang Ubian. Wis, strategi penting nih. Untuk adik-adik yang tahun depan pengen nargetin top 10 kampus IPB, teknik mesin, bisa dipakai nih strategi Abang Nabil. Karena kan percuma kan kita dapat pasti banyak tapi nilai rapor turun. Ya, nggak bisa dapat juga gitu Nggak kan. dapat kuotanya kita. Dapat kuota juga jadinya. Kita ngambil prestasi biar bisa daftar, biar bisa lolos, malah nggak dapat Malah kuota nggak dapat awalnya. kuota, gitu. Yang aturannya bisa nih dengan prestasinya lolos, tapi karena nilainya ya nggak mencukupi lah kan. Iya, turun dikit lah Turun kita. dikit gitu, malah nggak dapat. Takutnya kan kayak gitu. Iya. Karena pesaing SMP itu ketat ya setiap sekolah. Perbandingannya sangat-sangat banyak, berbanding jauh kadang malah kan. Karena semua orang pengen kan. Pengen itu. Apalagi bisa lulus kuliah tanpa tes. Pas tes langsung gitu. Cuma masukin berkas nilai rapor. Tinggal tunggu, buka, lolos, udah selesai. Gitu. Iya. Dah Bang Nabil dapat. Keren banget sih Bang Nabil. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kedepannya bakal sibuk lagi kuliah. Kuliah. Nah terakhir nih Bang Nabil, ada nggak pesan untuk teman-teman kita yang lain yang mungkin belum lolos SNBP atau dan juga pesan untuk adik-adik kita nih yang masih kelas 11, masih kelas 10 dan pengen gitu ke depannya bakal ngambil di IPB atau di kampus-kampus top-top lainnya. Saran saya buat para pejuang PTN atau PTS atau kampus manapun lah, jangan berpatah hati karena nggak lulus SNBP. Karena lulus SNBP itu kan bukan dari segalanya ya. Kita masih bisa ikut tes TBK, malah ada tes mandirinya, atau malah yang swasta masih banyak buka beasiswa. Jadi ini bukan satu-satunya gitu. Dan masih bisa juga kita tes di luar negeri, cari-cari beasiswa ke luar negeri. Jadi tidak hanya satu jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Dan banyak juga jalan menuju PTN. Banyak jalan menuju PTN. Nah, untuk adik-adiknya nih yang bakal kelas 10, kelas 11 nih yang bakal ke depannya mau targetin juga kampus-kampus top gimana? Ada pesan Bang Nabil? Tetap konsisten, tetap semangat dengan perjuangan kalian, tetap konsisten dengan nilai kalian, tetap belajarnya kalian, karena itu tuh yang bakal dipakai nanti buat SNBP. Iya. Kalau misalnya targetin SNBP, itu yang bakal dipakai nanti. Nggak terasa ya sekarang tapi ke depannya ya. Kerasa, ya nggak akan kerasa sekarang. Kalian nggak akan kerasa kalau nilai kalian tuh naiknya walaupun sedikit, tapi di akhir nanti baru bakal kerasa. Bakal jadi pembeda besarnya. Ya, dan juga cari prestasi yang menunjang jurusan pilihan kalian nanti di kampus. Oke, makasih Bang Nabil. Iya. Udah ngeluangin waktunya di sela-sela kesibukannya ini. Dan persiapan kuliahnya, mau ngurus berkas daftar ulangnya. Iya, benar. Mau bahkan siapin kosannya juga lagi, barang-barangnya. Masih bingung. Nah, kalian pasti ya bingung ya nyari kosan yang murah dari kampus. Betul. Sedang daftar ulangnya aja masih, aduh banyak kali itu berkasnya dipakai. Nih, dah. Mungkin itu sih cerita kita sama Nabil hari ini. Bang Nabil juga sibuk ini, banyak dia mau dikerjakan dan kita ini bisa dapat banyak kali ya cerita dari Bang Nabil ini sangat menarik ya. Gimana strategi Bang Nabil, gimana cara Bang Nabil tetap bisa konsisten dengan nilainya, gimana Bang Nabil tetap bisa berprestasi gitu sambil mempertahankan akademiknya juga. Nah, segitu dulu episode kita hari ini. Terima kasih telah nonton dan tetap stay tune di channel kita karena akan ada terus video-video menarik lainnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.